Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Senin, tanggal 3 Februari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga atas segala berkat-Mu yang kami terima, di mana pada saat ini kami masih dalam keadaan sehat. Tuhan berikan kepada kami nafas kehidupan, terlebih Tuhan berikan kepada kami satu hari yang baru. Tentu ya Bapa, dalam satu hari ini kami akan beraktivitas, kiranya Tuhan menyertai kami. Firman-Mu yang akan kami dengarkan, kiranya Bapa juga berkenan memberikan kami hikmah kebijaksanaan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat 1. Yesaya pasal 56 ayat 1. Demikian pembacaan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Sekali lagi saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, walaupun bangsa Israel di dalam pembuangan, tetapi Tuhan tidak menginginkan mereka hidup tidak sesuai dengan hukumnya dan hidup di dalam ketidakadilan. Sebagai umat yang akan mendapatkan pembebasan, yang menantikan pembebasan yang akan sebentar lagi Tuhan berikan kepada mereka, Tuhan menginginkan mereka bertransformasi, yaitu dari yang tidak taat kepada hukum menjadi taat kepada hukum Tuhan, dari yang tidak mencintai keadilan menjadi orang yang menegakkan keadilan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat di sini ini harus segera dilakukan di dalam pembuangan, sebab Tuhan tidak menginginkan ketika kemerdekaan itu Tuhan berikan, ketika keselamatan pembebasan itu Tuhan berikan, bangsa Israel masih ada di sifat yang seperti sebelum diperintahkan di dalam nas ini, atau di dalam sifat yang kurang Allah sukai. Maka untuk membiasakan diri menjadi orang yang taat kepada Tuhan, yang taat kepada hukum Tuhan, menjadi orang yang menegakkan keadilan, maka Tuhan melalui Nabi Yesaya memerintahkan mereka untuk segera melakukan menaati hukum dan menegakkan keadilan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, taat kepada hukum itu adalah sebuah buah daripada iman kepercayaan. Artinya hukum itu diberikan kepada kita untuk membentengi kehidupan kita, untuk menjadi pagar di dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita tidak taat kepada hukum Tuhan, maka kita akan sesuka hati melakukan apa yang kita inginkan. Artinya kita tidak lagi memandang bagaimana itu kekudusan Tuhan, bagaimana sebenarnya kekudusan dari orang percaya. Maka lewat nats ini kita bisa mengerti bahwa sebenarnya hukum itu harus kita lakukan akibat dari buah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, buah dari iman kita. Jadi ketika semua orang takut akan hukum, maka taat kepada hukum, maka di sana akan tercipta kebahagiaan hidup, dan juga akan tercipta kedamaian, dan juga akan tercipta hidup bersama-sama, seia sekata dan sehati sepikiran. Artinya semua bangsa Israel akan hidup di dalam hukum Tuhan dan mencintai hukum Tuhan. Demikian juga dengan keadilan. Keadilan, tanpa keadilan tidak ada yang namanya hidup kedamaian. Tidak ada. Ketika ketidakadilan terjadi di suatu negara,
bahkan di suatu rumah tangga, maka kita akan melihat tidak ada kedamaian hidup di sana. Yang ada adalah kebosanan, yang ada adalah kecurangan, dosa, kejahatan. Itu kalau tidak ada keadilan. Jadi Tuhan menginginkan bangsa Israel mencintai keadilan supaya kehidupan mereka terarah kepada kedamaian yang akan Tuhan berikan. Orang yang dibebaskan, orang yang diselamatkan seharusnya mencintai keadilan dan taat kepada hukum. Ini yang kita lihat dari nats ini, Bapak Ibu saudara-saudari, dan tentunya yang menjadi pesan buat kita pada saat ini. Kita pun yang sudah beberapa kali atau sering kita dengarkan bahwa saat ini kita sedang menunggu kedatangannya yang kedua. Itu harus kita percayai bahwa sebelum itu tiba saatnya, karena kita sudah mengetahui dari beberapa kitab Injil yang mengatakan bahwa itu akan segera datang, tapi waktunya tidak tahu kapan itu, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi sebelum menyongsong kepada hari parousia itu, nats ini mengajarkan kita, mengingatkan kita supaya hidup kita pun bertransformasi dari yang selama ini kita tidak taat kepada hukumnya, bahkan tidak pernah melakukan hukumnya, bahwa juga kita tidak mencintai keadilan, kita sesuka hati melangkah, melakukan apa-apa, berbicara dan sebagainya. Saat ini Tuhan atau nats ini mengingatkan kita supaya kita berangkat atau merubah, bertobat dari sikap itu menjadi kepada sikap yang baru, yaitu yang taat kepada Tuhan. Melalui nats ini kita diingatkan juga apa yang dikatakan oleh Yohanes, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang mau kita lihat dari nats ini, bagaimana kita jemaat Tuhan yang percaya kepadanya meninggalkan kehidupan lama, meninggalkan segala dosa-dosa termasuk ketidaktaatan itu, menuju kepada kehidupan baru, yaitu kehidupan yang tulus, yang sudah diselamatkan, yang sudah dibebaskan, yang mencintai hukum dan yang mencintai keadilan, supaya kelak kita ikut, supaya kelak kita dapat sama-sama berbahagia ketika hari yang Tuhan janjikan itu telah tiba, maka kita ada di sana. Itu yang bisa kita lihat dari nats ini. Semoga kita dimampukan Bapak Ibu saudara-saudari untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, terutama perlakuan-perlakuan yang taat kepada hukum atau yang mencintai keadilan, karena dengan itu akan kita raih hidup yang damai, hidup yang bahagia, dan tentu akan menjadi hidup yang sehat sepikir di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah hidup kami, taat kepada hukum-Mu dan mencintai keadilan, sebab kami juga mengetahui bahwa kedatangan-Mu yang kedua kalinya akan segera datang. Tuhan tidak menginginkan kami hidup di dalam dosa, hidup di dalam ketidakkesetiaan, atau kami hidup di dalam pikiran kami, di dalam hati kami masing-masing. Tetapi Tuhan menginginkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu Bapa, ajarlah kami untuk melakukan segala yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami semua, jemaat-Mu, orang percaya kepada-Mu. Dalam satu hari ini kami menyerahkan hidup kami. Kiranya Tuhan jagai kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Berikan kekuatan kebijaksanaan kepada kami, agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Hapuskan kami dari segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.